Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baiti fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentunya di awal khutbah ini
saya mengajak jamaah sekalian untuk kita terus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengajak beriman dan bertakwa dan meningkatkan takwa ini bagian daripada rukun khutbah yang harus disampaikan seorang khatib. Oleh karena itu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dengan tiap-tiap sholat Jumat yang kita hadiri, di tiap-tiap Jumat itu hendaknya bertambahlah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah dengan kita hadir sholat Jumat pada hari ini, atau kita hadir sholat Jumat di tiap-tiap Jumat, padahal seorang khatib selalu menyampaikan kalimat ini, apakah sudah bertambah iman dan takwa kita itu? Atau hanya sholat Jumat ini hanya sekedar melepaskan kewajiban saja, atau hanya sekedar seremonial belaka, padahal sholat Jumat ini adalah perintah Allah yang Allah maktubkan di dalam surah Al-Jumu'ah. Sebagaimana kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Khusus Allah perintahkan di dalam surah Al-Jumu'ah untuk kita melakukan sholat Jumat ini. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah masuk waktu sholat Jumat, telah datang waktu sholat Jumat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah kalian datang ke masjid untuk mengingat Allah, untuk melakukan sholat Jumat, untuk mendengarkan khutbahnya. Fas'au ila zikrillah dzalikum khairul lakum, ini lebih baik buat kalian. Seberuntung apapun bisnis kalian di luar sana, ini lebih beruntung. Sepenting apapun pekerjaanmu di luar sana, ini lebih penting, kata Allah, bagi kamu yang mengetahui. Namun terkadang pahala itu, kebaikan yang Allah berikan itu, Allah tidak langsung berikan kepada kita di muka bumi ini. Jika Allah berikan pahala itu langsung di muka bumi ini, niscaya bumi ini tidak akan mampu menampung pahala yang begitu besar dari Allah. Contoh, ada hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang melakukan sholat sunat 2 rakaat, rakaat ini sholatul fajri, kalau kita bilang qabliyah subuh, maka kata Rasulullah, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Lebih baik, bukan sama. Jika Allah kasih pahala itu langsung, untuk satu orang saja tidak mampu bumi ini menampung pahala sebesar itu. Maka begitu juga sholat Jumat ini, Allah perintahkan, bahkan wajib, tentu pahalanya lebih besar dari apa yang disampaikan Rasulullah tentang 2 rakaat sebelum subuh tadi atau sholat fajar tadi. Terkadang kita melihat dan menganggap keberuntungan itu hanya berupa materi-materi saja, berupa uang dan harta saja. Bahkan jauh di balik itu banyak rezeki dan keberuntungan yang diberikan Allah yang kita tidak duga-duga. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini, dalam khutbah yang singkat ini, saya akan menyampaikan ada 3 amalan yang menjadi kunci keberuntungan dan kesuksesan bagi kita umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, jangan kita memandang keberuntungan dan kesuksesan itu hanya berupa harta dan uang saja. Harta dan uang itu hanya sebagian sangat kecil sebuah keberuntungan dan kesuksesan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah maktubkan di dalam surah Al-Fatir ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatlunal kitaballahi wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura.
Ayat ini menyampaikan ada 3 amalan yang apabila 3 amalan ini kita lakukan, maka insya Allah kita menjadi orang yang beruntung dan sukses di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu beruntung dan sukses di dunia, terlebih-lebih beruntung dan sukses di akhirat. Kata Allah, innal ladzina yatlunal kitab Allah. Kalau kamu mau beruntung, kalau kamu mau sukses, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab-kitab Allah, membaca Al-Quran, yang demen dan doyan membaca Al-Quran, itu orang yang beruntung. Apa beruntungnya? Yang pertama, barang siapa zikrullah, membaca kitab Allah itu bagian dari zikrullah, maka Allah akan kasih kedamaian di hatinya, ketentraman di hatinya. Bagi kita yang selalu galau, gundah gulana, yang hanya terperdaya dengan glamornya dunia ini, rajin-rajinlah membaca Quran. Tapi bukan hanya sekadar membaca, tapi perhatikan juga makna dan artinya. Maka kita akan beruntung dalam segi dunia. Allah akan damaikan dan tenangkan hati kita. Keberuntungan di akhirat tentunya, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran, 1 huruf dari Al-Quran, maka Allah akan memberinya 10 pahala, 10 kebaikan. Bahkan kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Membaca alif lam mim saja kita sudah mendapatkan 30 kebaikan atau 30 pahala. Apalagi membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Baqarah dan lain sebagainya. Maka keberuntungan yang akan kita dapatkan, keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selanjutnya amalan yang kedua. Yang pertama tadi, rajin-rajinlah mengamalkan, rajin-rajinlah membaca Al-Quran di waktu senggang. Yang kedua, wa anfiqu mimma razaqnahum. Orang yang sukses itu, dia akan rajin menginfakkan, akan rajin bersedekah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang selalu, saya ulangi, wa aqimus shalah, wa aqamus shalah. Yang kedua, wa aqamus shalah, wa anfiqu nomor 3. Wa aqamus shalah, orang yang selalu mengerjakan salat. Itu yang kedua, orang yang selalu mendirikan salat, bukan hanya mengerjakan tapi mendirikan salat. Wa aqamus shalah di sini orang yang selalu melaksanakan salat dan tahu makna-makna serta arti apa yang dibacanya di dalam salat, sehingga menjadi khusyuk dia di dalam salat itu. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat kalian itu mencegah kalian dari berbuat fahsya dan mencegah kalian dari berbuat mungkar. Apa itu fahsya? Apa itu mungkar? Fahsya adalah sesuatu dosa yang apabila kita lakukan itu akan merugikan diri kita sendiri. Sementara mungkar, sebuah maksiat, sebuah dosa yang apabila kita lakukan, di samping merugikan diri kita sendiri, juga merugikan orang lain. Bunuh diri, fahsya. Membunuh, mungkar. Kalau mencuri, perbuatan mungkar. Suatu dosa yang merugikan orang lain. Intinya, salat yang dimaksud inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar di sini bukan hanya rajin salat. Betapa banyak di antara kita perhatikan orang rajin salat, belum azan sudah ke masjid dan lain sebagainya. Begitu rajinnya salat, tapi perbuatan-perbuatan fahsya dan munkar juga masih doyan dia lakukan. Berarti dia belum menemukan wa aqamus shalah, menegakkan dan mendirikan salat itu. Maka kita, terutama orang-orang yang usianya di atas 50 tahun, kita hanya sholat, sujud, ruku, tapi kita tidak tahu makna sholat yang kita lakukan. Maka kesempatan ini belajarlah supaya sholat itu dapat kita nikmati dan nikmat di dalam sholat tersebut. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa anfiqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyata yarjuna tijaratan lan tabura.
Kata Allah, kalau kalian mau sukses juga di dunia maupun di akhirat, tentunya rajin-rajin juga lah, di samping sholat tadi, menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada kalian, baik rezeki itu kalian sampaikan atau kalian berikan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ada sebuah pemahaman liberal mengatakan menabung adalah pangkal kaya. Kalau di dalam Islam, menabung itu bukan untuk kaya. Menabung itu bagian dari orang kikir. Menabung, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kata para ulama, kalau kalian ingin kaya, rajin-rajinlah bersedekah. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berjanji di dalam Al-Quran, barang siapa menginfakkan atau bersedekah satu kali, maka minimal Allah ganti 10 sampai 700 kali lipat. Kalau kita meyakini ini, kalau kita ilustrasikan, adalah orang kaya di kampung kita ini yang kayanya kebangetan, lalu dia minta tolong kepada kita, dia minjam duit kita 10.000 atau 100.000, nanti saya ganti 2 kali lipat katanya. Pasti kita mau, karena kita yakin dia akan mampu mengganti itu. Ini Allah yang berjanji, yang maha kaya, yang menciptakan bumi dan langit, menciptakan kita semua dan menciptakan kekayaan. Terkadang kita tidak yakin dengan janji Allah ini. Oleh karena itu, barang siapa yang rajin menginfakkan, barang siapa yang rajin bersedekah, yakinlah, karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, ana zonni bi abdi bi, aku bagaimana prasangka hambaku. Kalau hambaku mengatakan aku bakhil, aku lebih bakhil. Kalau hambaku mengatakan aku baik, aku lebih baik. Maka selalulah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sukses di dunia dimaksud di sini adalah sebuah kebahagiaan. Kalau seandainya kita mempunyai sesuatu, kita nikmati sendiri, kita merasa senang, itu adalah kesenangan yang semu. Tetapi kesenangan dan kebahagiaan yang ditanamkan Allah di dalam hati seseorang, apabila dia memberi sesuatu kepada orang lain, kemudian orang yang diberinya itu merasa senang dan bahagia, tentunya ada kebahagiaan yang hakiki dari orang yang memberi tersebut. Contoh, kita punya sedikit rezeki, kita nikmati sendiri, kebahagiaannya sementara. Tapi kalau rezeki itu kita berikan kepada umpamanya anak kita itu senang menerima, istri kita senang menerima, menikmati apa yang kita berikan itu adalah kebahagiaan yang hakiki yang diberikan Allah ke dalam hati kita. Itulah kesuksesan dunia, dan tentunya kesuksesan di akhirat tentu lebih besar lagi, yang sebagaimana saya sampaikan, yang besarannya itu tidak bisa bumi ini menampung pahala dan kesuksesan itu nanti di muka bumi ini. Makanya Allah ganti dan Allah bayar nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah, itulah 3 poin kalau kita ingin sukses di dunia dan di akhirat. Yang pertama, rajin-rajinlah membaca Al-Quran, bukan hanya sekadar membaca, tapi juga mengerti dan memahami dan mempelajari makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut, dapat menenangkan hati kita dan mendapatkan pahala di akhirat. Yang kedua, wa aqamus shalah, rajin-rajinlah atau mendirikan dan memahami makna sholat yang kita lakukan, supaya hati kita menjadi tenang dan urusan kita menjadi baik kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir adalah rajin-rajinlah menginfakkan, bersedekah, seminimalnya sedekah senyum. Ada orang senyum saja susah, padahal senyum tidak bayar. Bukankah senyum itu adalah sedekah? Senyum saja susah. Ada orang senyum yang dipaksakan, ada senyum yang terpaksa. Tetapi yang dimaksud senyum yang sedekah di sini adalah senyum yang tulus dari hati, ikhlas dari hati, yang membuat orang yang kita berikan senyum merasa nyaman dan tenang. Itulah senyum yang memberikan atau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rajin-rajinlah bersedekah dari rezeki yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja dulu 3 poin khutbah singkat kita pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat jamaah sekalian, wabil khusus buat saya sendiri sebagai yang menyampaikannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala
memberikan dan membantu kita dapat mengamalkan 3 poin ini, dan selalulah mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan kita, hanya pertolongan Allah lah yang kita harapkan. Karena bagaimanapun kita menginginkan segala sesuatu, meskipun baik itu, kalau Allah tidak membantu kita dan tidak berkenan kepada kita, kita tidak akan mampu. Contoh, ada orang ingin sekali sholat, tapi Allah tidak gerakkan langkah kakinya untuk melakukan sholat itu sendiri. Maka oleh karena itu sekali lagi, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jika kalian tidak mampu menjadi orang yang bertakwa, karena menjadi orang yang bertakwa itu sangat berat tantangannya, bukan tidak bisa. Karena orang yang bertakwa itu insya Allah nanti di akhirat akan masuk surga tanpa hisab. Tapi kata Allah, jika kalian tidak mampu menjadi orang yang bertakwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, seminimal-minimalnya jangan kalian mati kecuali menjadi orang yang berserah diri kepada Allah, yang yaitu beragama Islam dan menjadi orang yang muslim. Faqala aidan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat amin ya qadiyal hajat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.
wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.